Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM bersama Bung Jas Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Baiklah, dalam acara Monika Berita dan Informasi ini akan saya sampaikan informasi untuk daerah Barito Timur dan sekitarnya, dan pada umumnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Dan nanti juga akan saya sampaikan berita nasional. Dan baik, masih bersama Bung Jas Bimasina tentunya di dalam acara Monika Berita dan Informasi. Saya sampaikan juga untuk Anda, bagi yang belum bisa mengikuti berita hari ini, Anda bisa klik di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Sekali lagi, di Monika, maksud saya di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Di radio Monika Surya Barito Timur. Oke, baik, kan kita mulai berita yang pertama. Baik, seorang bidan dari asal Ampah terkapar COVID-19 positif. Dan baik, kita lanjutkan untuk berita selengkapnya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan GTPP COVID-19 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera Ayemebas, mengatakan berdasarkan update terbaru bahwa ada seorang tenaga kesehatan atau tepatnya bidan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Benar, berdasarkan update terbaru bahwa seorang bidan dengan inisial Nyonya M berusia 34 tahun berasal dari Kelurahan Ampah Kota terkonfirmasi positif COVID-19, kata Ketua GTPP COVID-19 Kabupaten Barito Timur melalui Koordinator Kehumasan Suprayogi di Tamyang Layang. Suprayogi mengatakan kepastian adanya seorang bidan yang terkonfirmasi positif berdasarkan swab pada Selasa 30 Juni 2020 yang lalu, di mana Nyonya M 34 dihubungi untuk segera melaporkan diri dan saat ini sedang menjalani perawatan isolasi di RSUD Abdul Wahab Sahrani di Samarinda. Ditambahkannya, dia sepekan sebelum hasil swab keluar, Nyonya M 34 ini ke Samarinda karena ada acara keluarga, dan setelah diinformasikan hasil swab positif COVID-19, yang bersangkutan mengetahui dan melaporkan diri ke RSUD AW Sahrani di Samarinda. Nyonya M mendapatkan perawatan isolasi secara intensif karena COVID-19 di Samarinda. Kasus positif tetap tercatat sebagai kasus COVID-19 Kabupaten Barito Timur. Dikatakan dia dengan kejadian ini berdasarkan data GTPP COVID-19 Barito Timur tercatat telah ada 19 warga konfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 8 orang dalam perawatan, 10 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian terdata juga 5 orang pasien dalam pemantauan atau PDP dan 1 orang di dalam pemantauan ODP. Artinya, dengan adanya penambahan kasus positif COVID-19, seluruh warga di Kabupaten Barito Timur mendisiplinkan diri dengan selalu menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19, baik di tempat kerja, pasar, rumah ibadah, dan di pelayanan umum. Pada kesempatan itu, Koordinator Kehumasan GTPP COVID-19 yang juga PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barito Timur, Suprayogi juga meminta agar warga melaksanakan 3 hal secara rutin
dan disiplin yakni mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan juga jarak hingga 2 meter dan menghindari kerumunan. Ungkap beliau lagi, mari kita bersama-sama untuk lebih mendisiplinkan diri dan keluarga dalam mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Barito Timur ini. Baik, Anda masih bersama kami di gelombang sayan Anda dan masih bersama Bung Jos Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dan kini akan kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi. Anda masih bersama saya Bung Jos Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi. Selamat jumpa untuk rekan-rekan yang ada di 92,9 FM dan 98,8 FM, terutama di Kabupaten Barito Timur dan sekitarnya, hingga Barsel, Barut dan juga Kalimantan Selatan sebagian. Untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti berita hari ini, Anda bisa klik di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur, di radio spasi Monica ya, bukan Monika ya, Monica spasi Surya Barito Timur, radio spasi Monica spasi Surya spasi Barito Timur. Anda akan mendapatkan informasi ini. Oke, baik, akan kita lanjutkan. Polres menjamin Pilgub Kalimantan Tengah 2020 aman dan kondusif di Barito Timur. Kapolres Barito Timur, Kalimantan Tengah AKBP Hafid Susilo Herlambang secara tegas menjamin pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 di daerah itu berjalan aman dan kondusif. Guna memastikan semuanya berjalan lancar dan kondusif, kita harus meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu daerah setempat sebagai persiapan pengamanan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kata Kapolres Barito Timur AKBP Hafid Susilo Herlambang di Tamiang pada Jumat kemarin. Kapolres Hafid mengatakan pelaksanaan Pilgub digelar serentak pada 9 Desember 2020 masih jauh, namun jauh sebelum mencoblosan tentu ada beberapa tahapan yang perlu mendapatkan pengamanan demi suksesnya pemilu. Tahapan tersebut akan selalu dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu Barito Timur serta Pemkab Bartim untuk mematangkan berbagai persiapan pengamanan seluruh tahapan Pilkada 2020 di Gumi Jayajanang Kelawah ini. Ditambahkannya dia sebagai orang bertanggung jawab di bidang keamanan di daerah itu, dirinya juga mengingatkan agar seluruh lini ikut meningkatkan kerjasama, kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi guna suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah itu. Sementara itu, meskipun di tengah pandemi COVID-19, personil Bawaslu dan KPU tetap menjalankan protokol kesehatan, dan berkaitan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilgub akan dibuat skema berapa orang per tempat pemungutan suara atau TPS. Skema ini juga akan dikoordinasikan dengan KPU Bartim karena akan terjadi penambahan jumlah TPS, katanya. Sedangkan Ketua KPU Barito Timur Andi Amiano Gandrung ketika dikonfirmasi mengatakan terdapat 261 TPS untuk pelaksanaan Pilgub tahun 2020 untuk 10 kecamatan di Barito Timur. Yang ada 261 TPS dan 1 TPS maksimal pemilihan 500 orang. Hal ini sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020. Ini merupakan perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Oke, Anda masih bersama kami di gelombang sayan Anda di Monika Surya Barito FM dalam acara Monika Berita dan Informasi.
Oke, baik, kita lanjutkan Monika berita dan informasi masih bersama Bung Josbi Masina, dan tentunya salam kompak persahabatan untuk Anda semuanya. Dan yang sedang mengikuti di YouTube, silahkan Anda klik di radio spasi Monika, spasi Surya, spasi Batu Timur. Anda akan mendapatkan berita ini. Pembuatan rekening BLT DD lambat, Kepala Desa Haringin mengeluh. Kepala Desa Haringin Kecamatan Dusun Timur, Batu Timur, Yasin mengeluarkan pembuatan buku rekening tabungan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa DD sampai saat ini belum selesai. Hal ini mengakibatkan penyaluran BLT DD tahap pertama di Desa Haringin belum juga terrealisasi. Pembuatan buku rekening, maksud saya rekeningnya masih antri. Keterlambatan tersebut membuat warga menilai saya tidak becus mengurus BLT DD ini, kata Yamin. Menurut kata Yasin, maksud saya, menurut Yasin, pemerintah desa setempat mengajukan izin kepada pemerintah, kecamatan, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menyalurkan BLT DD secara tunai, tetapi tidak dibolehkan. Ini seharusnya sudah persiapan untuk penyaluran BLT DD tahap kedua. Kami harap pihak bank agar segera menyelesaikan pembuatan rekening sehingga tidak jadi masalah di masyarakat, kata Yasin. Yasin mengatakan bahwa bantuan sosial bansos tersebut ditujukan kepada masyarakat kurang mampu dan berdampak COVID-19 seharusnya segera disalurkan sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Haringin. Anda masih bersama kami di gelombang sains Anda dan tentunya masih bersama Monika Surya Barito FM. Dan kita lanjutkan untuk Monika berita dan informasi. Sementara DPRD Batu Timur mengharapkan bansos COVID-19 tidak tumpang tindih. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batu Timur, Kalimantan Tengah, Hadi Santoso memastikan alokasi dana penanganan penanggulangan COVID-19 dari masing-masing komponen baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga desa telah mengalokasikan dana penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Besaran anggaran tersebut diharapkan dalam menggunakan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, kata Hadi kepada wartawan kami. Menurutnya dari hasil kunjungan beberapa waktu lalu di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Hadi bahwa setiap keluarga penerima manfaat bantuan sosial COVID-19 tidak bisa tumpang tindih. Jika keluarga tersebut sudah mendapatkan salah satu bantuan, misalnya BST dari pusat, walaupun diusulkan kembali namanya, maka waktu verifikasi dan validasi data pasti akan tertolak oleh sistem komputer. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di Gelombang Sains Anda, dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang belum bisa mengikuti berita, silahkan klik di YouTube kami, di YouTube ya, di radio spasi Monika, spasi Surya, spasi Barito Timur. Baik, masih bersama kami di Gelombang Sains Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM Monika Surya Barito Timur FM. Dan DPRD Batu Timur minta BLT digunakan sebaik mungkin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batu Timur, Kalimantan Tengah, Winda Sari Eskom MM meminta kepada keluarga meminta manfaat. Maksud saya,
meminta kepada keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai BLT agar betul-betul digunakan sebagaimana mungkin, sebaik mungkin maksud saya. Memaparkan uang BLT tersebut untuk kebutuhan makan sehari-hari, kata Winda Sari kepada wartawan kami. Menurutnya, BLT tersebut diperuntukkan bagi warga yang benar-benar berhak menerima karena terdampak COVID-19. Saya harap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, kata Winda. Oke, Anda masih bersama kami di Gelombang Sain Anda, dan tentunya untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti berita hari ini, silahkan klik di YouTube kami di radio spasi Monica spasi Surya spasi Barito Timur. Anda akan bisa mendapatkan berita tersebut di sana. Kita lanjutkan. Dana desa terancam hilang dari APBN Parade Nusantara, kata Luru MK. Oke, baik, kita bacakan berita berikutnya. Persatuan Rakyat Desa Nusantara Parade Nusantara berencana melakukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan Perpu Nomor 1/2020 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Perpu Nomor 1/2020 yang telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Rencana uji materi ini ditegaskan Ketua Presidium Parade Nusantara Kabupaten Madiun, Dimyati Dahlan di Posko Madiun, Desa Tiron, Kecamatan Madiun pada hari Senin kemarin. Menurut Dimyati, pasal yang akan dimohonkan untuk uji materi khususnya pasal 28 ayat 8 yang dianggap akan menghilangkan dana desa atau DD dari sumber APBN. Langkah uji materi ke MK diambil karena merupakan jalan paling elegan dan konstitusional, mengingat penghapusan DD dari sumber APBN itu sudah menjadi undang-undang yang disetujui DPR serta disahkan Presiden pada tanggal 16 Mei 2020 yang lalu. Kita akan ajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2/2020 ini, khususnya pasal 28 ayat 8 ke MK jika bunyi pasal 28 ayat 8 ini ditelaah panjang lebar, jelas sama artinya menghapus DD yang bersumber dari APBN. Kita menggugat karena ini sudah jadi produk undang-undang, membatalkan tidak bisa dengan unjuk rasa, tetapi sesuai aturan yang ke MK. Dimyati kemudian membuka tautan tersebut di layar laptop dan menunjukkan pasal 28 ayat 8 yang tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut yang berbunyi pasal 72 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahnya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran coronavirus DSAIS 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pemerintah menggantikan undang-undang ini. Mantan aktivis anti korupsi itu kemudian juga menunjukkan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 72 ayat 2 yang bunyinya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, serta pasal 72 ayat 1 huruf B yang menjelaskan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Demikian mengaku keputusan pengajuan permohonan uji materi ini
bukan hanya dilakukan oleh Parade Nusantara, tetapi juga hasil rapat bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dan Dewan Presidium Nasional Parade Nusantara tanggal 6 Juni 2020 lalu di Desa Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari rapat bersama itulah muncul sebuah rencana untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 2020 tersebut karena dianggap mengeliminir penerimaan desa atau dana desa yang bersumber dari APBN. Oke, baik. Berita ini adalah mengakhiri jumpa kita di kesempatan hari ini, dan tentunya ada salah kata saya Bung Jos Bimasina minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan sekali lagi untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti berita ini silahkan untuk klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Saya Bung Jos Bimasina mengucapkan salam kebangsaan. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.